Halo Sobat Spansa, ketemu lagi nih. Hari ini kita punya misi yang super seru. Kita bakal jadi jagoan bedah teks bahasa Indonesia. Yuk siap-siap kita bongkar semua rahasia di balik setiap paragraf. Coba ngaku, pernah nggak sih kalian lihat soal bahasa Indonesia yang teksnya panjang gitu, terus kepala langsung berasa, aduh pusing. Bingung kan mana ide pokoknya, mana kalimat utamanya, apalagi pas disuruh cari nilai-nilai kehidupan. Rasanya itu kayak cari harta karun tapi nggak dikasih peta, bener nggak? Tapi tenang dulu. Hari ini kita bakal ubah semua kepusingan itu jadi petualangan yang asyik banget. Kita bakal main peran. Pertama, kita jadi arsitek paragraf yang bisa meranjang dan ngebongkar struktur teks. Terus, kita ganti kostum jadi detektif nilai, siap berburu pesan-pesan tersembunyi. Udah siap? Oke, petualangan kita dimulai sekarang. Oke, para arsitek, ayo pakai topi proyek kita. Coba deh bayangin, setiap paragraf itu sebenarnya kayak sebuah bangunan. Nah, tugas kita itu membaca cetak birunya. Gampangnya, setiap bangunan itu kan pasti punya 3 hal utama. Pondasi, kerangka, sama dindingnya. Paragraf juga persis kayak gitu. Yang pertama, dan paling krusial, itu namanya gagasan utama. Ini nih, pondasi dari bangunan kita. Tanpa pondasi yang kuat, bangunannya bisa goyang, bahkan ambruk. Jadi, gagasan utama ini tuh ibarat nyawanya paragraf. Inti dari semua informasi yang mau disampaikan. Kalau pondasinya udah ada, selanjutnya kita butuh kerangka utama buat mendirikan bangunannya kan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai kalimat utama. Kalimat inilah yang membungkus si gagasan utama tadi menjadi satu kalimat yang utuh dan jelas. Jadi catat ya tipsnya, kalau mau cari pondasi, cari dulu kerangkanya. Sebuah bangunan gak akan lengkap dan kokoh tanpa dinding dan pilar, betul? Nah, disinilah peran gagasan pendukung. Mereka ini adalah detail-detail, contoh-contoh atau penjelasan tambahan yang memperkuat si kerangka utama tadi. Merekalah yang bikin bangunan teks kita jadi utuh dan megah. Nah, ini bagian serunya nih. Ternyata, arsitektur paragraf itu punya gaya yang beda-beda. Ada yang gayanya deduktif. Di sini, arsiteknya langsung pasang kerangka utama di bagian depan. To the point, langsung ke intinya. Terus ada juga gaya induktif, di mana arsiteknya ngebangun dinding dan pilar dulu, baru deh kerangka utamanya ditaruh di akhir sebagai sebuah kesimpulan yang mantap. Keren kan? Oke, topi arsiteknya boleh kita gantung dulu. Sekarang ambil kaca pembesar dan pakai jubah detektifmu. Bangunannya udah kita pahami dari luar. Nah, saatnya kita masuk ke dalam buat berburu harta karun tersembunyi. Harta karun ini adalah nilai-nilai berharga yang sengaja diselipin sama si penulis. Setiap detektif andal pasti punya peralatan canggih dong. Ini dia toolkit kita. Ada 7 jenis harta karun yang bisa kita temukan. Mulai dari logika, objektivitas, moral, sosial, praktis, religius, sampai budaya. Masing-masing ini punya ciri khasnya sendiri loh. Biar investigasinya lancar jaya, ini dia peta rahasianya. Cuma ada 4 langkah simpel. Pertama, pahami dulu topiknya tentang apa. Kedua, amati gimana cara penulisnya membangun argumen. Ketiga, coba baca yang tersirat. Kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan? Nah, terakhir, tinggal cocokkan temuanmu dengan toolkit kita tadi. Gampang banget kan? Oke, teori udah mantap. Sekarang waktunya praktek. Ayo kita uji langsung skill arsitek dan detektif kita. Udah siap Sobat Spansa? Nggak usah takut salah, karena di sini kita belajar bareng buat jadi jagoan bedah soal. Semangat! Kasus pertama kita datang langsung dari Pasuruan loh. Wah, siapa sih yang nggak suka kue apem? Makanan khas kebanggaan kita semua. Yuk, kita bedah teks tentang tradisi kue apem yang pastinya udah akrab banget sama kita. Oke, pertanyaan pertama buat para arsitek, coba temukan pondasi dari bangunan teks ini. Inti informasinya sebenarnya tentang apa? Apakah A, B, C, atau D? Coba deh lirik kalimat pertamanya, ada petunjuk besar banget di sana. Tepat sekali, jawabannya B, tradisi membagikan kue apem. Gagasan utamanya langsung terpampang nyata di kalimat pertama. Hebat! Poin pertama berhasil kita amankan. Achievement unlocked. Oke, pertanyaan kilat, kalau kalimat utamanya ada di awal, itu berarti gaya arsitekturnya deduktif dong? Yah, tentu saja benar. Wah, kalian beneran udah jadi arsitek paragraf profesional nih. Sekarang, giliran para detektif beraksi. Coba periksa petunjuk di kalimat nomor 3 dan 4. Ada kata kunci berbagi tugas dan iuran sukarela.
Harta karun apa ya yang paling cocok dengan petunjuk tentang gotong royong ini? Keluarkan lagi toolkitnya. Keren banget! Jawabannya adalah C, nilai sosial. Semangat kebersamaan, gotong royong, itu tuh intinya nilai sosial. Mantap Sobat Spansa, kasus pertama berhasil kita pecahkan. Yuk lanjut ke kasus kedua, masih dari Pasuruan juga dong. Kali ini tentang Bipang Jangkar yang legendaris itu. Tapi ada sentuhan modernnya, yaitu kemasan yang ramah lingkungan. Mari kita selidiki lebih dalam. Fokus ya para detektif. Di kalimat mana nih kita bisa menemukan jejak-jejak keimanan atau rasa syukur kepada Tuhan? Coba baca setiap kalimat dengan teliti, petunjuknya agak tersembunyi di dalam pikiran salah satu tokohnya. Dan jawabannya benar adalah C, ada di kalimat nomor 4. Di situ ada frasa rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta. Petunjuknya jelas banget kan? Kalian memang detektif andal, 2 kasus berhasil dituntaskan. Oke, ini dia kasus terakhir, tantangan pamungkas buat kita. Kita akan menyelami nasihat yang sangat bijak dari seorang perajin jamu kebon agung, minuman khas kita yang bikin badan jadi sehat. Simak baik-baik ya, ini penting banget. Pertanyaan ini khusus buat para detektif senior. Kalimat 3 dan 4 itu isinya nasihat tentang pentingnya kejujuran dan larangan menipu dalam berdagang. Wah, ini petunjuk yang sangat kuat. Harta karun apa nih yang lagi kita cari? Tentu saja, jawabannya adalah A, nilai moral. Ini tentang etika, perbuatan baik, dan integritas. Pesannya dalam banget ya. Selamat Sobat Spansa, seluruh kasus berhasil kita taklukkan. Mission complete. Kalian luar biasa banget hari ini. Sekarang kalian resmi jadi arsitek paragraf sekaligus detektif nilai. Nah pertanyaannya, setelah ini, waktu kalian baca buku, artikel, atau bahkan chat di grup, harta karun apa lagi ya yang bakal kalian temukan? Ingat, sekarang setiap bacaan adalah petualangan baru buat kalian. Sampai jumpa di misi berikutnya.